masa modern ini, masih banyak ditemukan anak-anak jalanan yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana upaya pihak sekolah mendorong kemajuan sekolah itu agar lebih baik lagi? Serta, kontribusi apa saja yang telah diberikan pemerintah pusat terhadap sekolah itu? Untuk mengetahui bagaimana jawaban atas pertanyaan tadi, maka mari kita simak video pembelajaran berikut ini yang telah dikerjakan oleh kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Agus Midah SH.M. Berikut anggota-anggota kelompok 8. Pendidikan adalah sebuah kunci dari kehidupan. Ya, begitulah arti paling singkatnya, namun panjang penjabaran. Tidak hanya itu, melakukannya juga sulit. Tentu saja tidak semua orang mampu. Ketimpangan di mana-mana, buta huruf sebuta-butanya, ketidakpahaman menjulitkannya. Alasan ekonomi, kurangnya niat, pergaulan bebas, dan lainnya menjadi alasan utamanya. Dari sinilah, mari kita lawan seluruh hal yang tidak benar. Dalam undang-undang yang telah diatur dalam pasal 5 ayat 1, warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 6 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 11 ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya. Pasal 11 ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negaranya yang berusia 7-15 tahun. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar atau sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Di sini kami mengambil satu sampel sekolah dasar yang berada di Kecamatan Medan Utara. Menurut pengamatan kami, lokasi sekolah dasar ini berada di wilayah kategori padat penduduk. Kami menemukan keunikan tersendiri di sini, yaitu 3 sekolah dasar bergabung menjadi satu tempat yang berdekatan, namun memiliki visi dan misi sekolah yang berbeda, serta kepala sekolahnya juga berbeda di setiap sekolah dasar. Di sini kami melakukan kegiatan wawancara untuk mengetahui informasi yang lebih jelas mengenai sekolah dasar ini, yaitu bersama dengan salah satu guru aparatur sekolah sekaligus pengurus sekolah. Berikut kami tampilkan video. Saya Haryadi, berasal dari Fakultas Budaya dari Universitas Sumatera Utara. Jadi pada kesempatan kali ini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu mengenai fasilitas apa saja yang sudah ada di SDN 060849 ini Bu untuk para pelajarnya. Pertanyaan pertama saya, sudah berapa tahun Bu sekolah dasar ini didirikan Bu? Sekolah ini didirikan tahun 9. Iya. Sudah sekolah tua sebenarnya. Selama sekolah ini didirikan, bagaimana Bu upaya pihak sekolah untuk mendorong kemajuan sekolah ini Bu? Dulu kan ini sekolah negeri kan,
Saya kurang paham karena saya juga ditempatkan di sini tahun 2005. Jadi kepala sekolahnya punya apa namanya program, punya cara tersendiri untuk memajukan sekolah. Yang pertama itu jelas mereka fasilitasnya dulu mereka penuhi. Misalnya kami kan setiap kelas sebenarnya sudah ada infokus, sudah ada. Jadi kami memang guru-gurunya sudah mengajar menggunakan, lebih banyak belajar menggunakan IT, PowerPoint gitu. Kemudian di tiap kelas juga sudah ada CCTV. Kemudian dulunya kamar mandi hanya satu, sekarang di belakang tadi kan sudah kayaknya. Memang di sana karena selama daring ini kan jarang digunakan ya, jadi agak kurang. Sudah ada 7 kalau nggak salah ya. Kemudian, nah ini ruangan ini sebenarnya dulu bukan ruang, ini ruang kepala sekolah ini. Sebelah ini ruang kantor. Saya guru tapi sekaligus pengurus barang juga di sekolah ini. Jadi ini dulunya ini hibah dari komite tahun 2000, komite sekolah tahun 2009 kalau nggak salah. Jadi ini bukan bangunan yang dari pemerintah, tapi hibah dari komite sekolah. Di atas ini musola, cuman ini nggak pernah dipakai ya, kotor lah. Nggak saya arahkan ke atas kan. Nah, sebelah sana itu ruang guru. Kemudian kita perpustakaan dulu kan masih kecil, sekarang sudah ke ruangan. Jadi kan nggak sempat masuk karena pegawai perpustakaan juga sudah pulang. Jadi ini dari fasilitas dulu, kemudian kami guru-gurunya diberikan pelatihan, kemudian didatangkan baik didatangkan dari luar maupun kami sendiri yang saling belajar satu sama lain. Ya sekarang ini pun kami sedang dalam tahap memberikan dua surat. Yang pertama itu diperkir karena rencana minta diperbaiki lagi kembali. Setelah itu tadinya mau buat bertingkat, cuma takut prosesnya lama. Saya minta perbaikan lagi. Karena kalau bisa di ruang kantor itu ada dan kelas-kelas kalau bisa udah tidak seperti itu lagi. Kemudian kami minta itu kan ada nampak pohon, kelihatan pohon-pohon itu sudah mengganggu. Kami sudah buat surat permohonan untuk penebangan pohon dari dinas pertamanan. Ini lah proses. Untuk selanjutnya, fasilitas kebutuhan ekonomi dari negara seperti dana bos ataupun bantuan sekolah lainnya itu Bu sudah pernah masuk Bu? Selalu masuk Bu. Itu seperti dalam bentuk apa saja Bu kalau dana tahun belakangan ini? Dana bos itu jelas ya. Cuman semuanya itu dibelanjakan siplah dan silpa. Jadi nanti kepala sekolah mengambil dengan bendahara, kemudian membeli barang yang toko itu sudah ada siplahnya. Jadi dalam bentuk barang. Selama 5 tahun terakhir sebelum pandemi dipergunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler, terus menyisip buku, kemudian perbaikan pemeliharaan barang elektronik dan lain sebagainya, pembelian barang habis pakai. Selama dari ini mutlak ke tidak ada kita membeli ATK sedikit karena kan guru-guru tidak masuk, baru ini lagi kan masuk. Jadi lebih kepada barang-barang kebutuhan administrasi sama buku lah. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir Bu ya, kendala Bu untuk memajukan sekolah ini Bu, untuk 5 tahun belakangan ini kira-kira apa saja Bu? Kendala sih sebenarnya sedikit karena kami kan dari yang dulu, kalau mungkin dulu pernah datang kemarin tahun 69 kalau lahir misalnya, dulu kan masih biasa, sekarang kan fasilitasnya sudah memadai semuanya. Kalau kendalanya sih hampir tidak ada. Cuman kalau untuk kedua tahun terakhir ini dan sekolah kami PLT, pelaksana teknis kepala sekolahnya, karena kepala sekolah kami sudah pensiun tahun 2020. Terus malah 2022. Jadi karena PLT itu selalu berganti-ganti kepala sekolahnya. Akhirnya kurangnya berkesinambungan hubungan antara kepala sekolah dengan guru. Tapi kalau untuk yang baru datang ini malah sangat bagus komunikasinya, karena saya termasuk pelaksana sekolah ini jadi saya baru sekolah, jadi diserahkannya bulat-bulat ke kami seperti apa nanti Terima kasih Bu atas waktunya. Selain itu, kompetensi dari guru juga
juga terus diperhatikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Namun, ada kendala, yaitu keterbatasan ruang. Sebagian ruangan masih sumbangsi pihak komite sekolah, bukan dari pemerintah. Jadi, pada intinya, sekolah ini masih membutuhkan perhatian dari pemerintahan setempat. Dari hasil pengamatan kami berdasarkan topik materi yang kami ambil, yaitu mengenai hak dan kewajiban konstitusional warga negara dalam hal pendidikan adalah sangat penting. Untuk mewujudkan masyarakat yang tidak buta huruf, Indonesia memiliki program pendidikan serta pihak pemerintah juga telah memfasilitasi seperti program pendidikan minimal wajib belajar 12 tahun yang dimulai dari pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar. Pemerintah sendiri menyiapkan fasilitas sekolah dasar negeri yang dapat digunakan oleh setiap warga negara yang bebas tanpa biaya pembangunan sekolah. Program ini merupakan kewajiban bagi pemerintahan. Selain itu, hak warga negara adalah mengenyam pendidikan, maka pergunakanlah fasilitas pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah. Selain itu, hak warga negara adalah mengenyam pendidikan, maka pergunakanlah fasilitas pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah.